Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi perhatian publik dan kondisi ini membuat banyak orang tua kini lebih berhati-hati untuk memilih tempat pendidikan bagi anak. Lalu seperti apa cara memilih pondok pesantren yang aman dan juga ramah anak? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Nasional Gerakan Ayo Mondok, ada Zahrul Azhar Asumta atau yang akrab disapa Gus Hans. Kemudian ada juga pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti dan Dia Sasmita, Komisioner KPAI. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah menyediakan waktu di akhir pekan ini untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Oke, yang pertama saya mau ke Gus Hans terlebih dahulu. Gus Hans, kasus seperti ini kan tentu saja membuat sebagian masyarakat khawatir bahkan juga takut untuk memasukkan anak ke pesantren. Bagaimana kemudian Anda melihat dampaknya terhadap kepercayaan publik pada dunia pesantren? Ya, saya bisa memahami ketika memang beberapa masyarakat sudah mulai trust-nya turun terhadap pesantren. Memang harus kita akui banyak sekali kasus yang sekarang ini terjadi, dan sekarang ini kan masa medsos itu kan cepat sekali informasi. Jadi dan pasti ada namanya hiperbolik, pasti ada namanya dramatisasi dan sebagainya. Yang aslinya 1 menjadi 50, yang aslinya 1 jadi 25 dan macam-macam. Dramatisasi inilah yang membuat nama pesantren akan menjadi lebih terpuruk lagi. Oleh karena itu memang yang paling penting adalah dari pihak pondok pesantren harus muhasabah bahwa memang problem ini harus kita selesaikan bersama-sama dan kita cari akar permasalahannya. Ketika ini selesai, maka insya Allah kita sebagai Gerakan Nasional Ayo Mondok juga akan lebih enak lagi untuk menyampaikan kepada para calon wali santri bahwa pesantren kita ini insya Allah aman dengan jaringan-jaringan yang kita punya. Oleh karena itu kami berupaya untuk melakukan sesuatu mitigasi dari problem-problem yang ada ini dan juga sosialisasi kepada para kiai, para gunyai. Terus terang beberapa hari ini kita melakukan Zoom dan salah satu di antara keluarga pelaku yang diakui pelaku juga sempat melobi ke kita untuk melakukan advokasi kepada beliau dan sebagainya, tapi tetap kami harus berlaku objektif bahwa kalau memang salah ya harus dikatakan salah, kalau benar ya memang harus kita katakan benar. Dan bahkan kami ingin menyampaikan bahwa ketika pelecehan seksual ini melibatkan agama dan juga melibatkan relasi kuasa, maka mestinya hukumannya harus maksimal. Karena ini nggak bisa kita tolerir lagi, Mbak. Gitu, Mbak. Baik, jadi sejauh ini sudah lakukan langkah mitigasi dan juga memang menerima ya bahwasannya kasus ini tentu saja berdampak pada stigma pesantren bagi di kalangan orang tua begitu Gus Han. Iya. Baik, lantas kemudian saya mau ke bagaimana kemudian KPAI sendiri ini melihat tren kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berasrama seperti pondok pesantren ini, melihatnya seperti apa KPAI? Iya, kasus demikian memang cukup marak ya, bukan hanya dalam pekan ini atau sebulan terakhir, tapi sudah dari beberapa tahun yang lalu. Banyak lembaga sudah memonitoring lewat media juga terkait dengan kasus-kasus ini. KPAI sendiri memang memberi atensi terhadap kasus-kasus yang terjadi di lembaga pendidikan maupun lembaga pengasuhan, di mana itu banyak anak juga di sana. Ini menjadi atensi yang sangat serius, mengingat kasus-kasus demikian ini biasanya pelakunya ini memakan korban itu banyak, nggak pernah korban itu hanya satu, kemudian dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, lama bertahun-tahun, dan korban sangat rentan sekali sehingga tidak punya daya bebas untuk melaporkan ketika mereka mengalami kekerasan atau bingung mau mengadukan kemana. Untuk itu kami sangat mendukung sekali kerja-kerja dari Kemenak yang saat ini banyak menyampaikan, membuka ruang pengaduan yang bisa diakses oleh para santri. Di satu sisi para santri yang di dalam lembaga pengasuhan pondok pesantren katakanlah ini juga mereka terkungkung di dalam sebuah lingkungan di mana mereka tidak punya daya bebas untuk misalnya melaporkan ataupun menolak. Kayak kasus di Pati sendiri, pelaku ini menyampaikan bahwa kami harus diobati dengan cara-cara seperti ini sesuai kebaikan, sesuai ajaran yang disampaikan seperti itu, doktrin-doktrin yang tadi. Namun itu kan sebenarnya sesat, itu tidak benar, itu malah melanggar hukum. Nah, santri yang posisi relasi kuasanya ini sangat rentan, ini semakin
mempersulit posisinya ketika mereka mengalami kekerasan. Untuk itu penting sekali setiap lembaga di pendidikan maupun pengasuhan alternatif disediakan ruang-ruang yang aman dan nyaman untuk anak itu mengakses akses aduan. Ketika mereka mengalami kekerasan, mereka tahu harus kemana. Nah, ini menjadi PR bersama untuk memastikan adanya ruang-ruang aduan itu yang aman untuk anak. Oke, jadi harus dipastikan terkait dengan ruang-ruang aman bagi anak begitu ya pada saat memilih pondok pesantren. Oke, karena fokus kita adalah untuk memberikan perspektif juga kepada orang tua yang memang masih menginginkan untuk mendidik dan menyekolahkan anaknya di pondok pesantren begitu. Saya mau bertanya kepada Bu Retno, kalau dari perspektif perlindungan anak, apa kemudian alarm atau tanda bahaya yang perlu diwaspadai oleh orang tua ketika memilih sekolah berasrama atau dalam hal ini adalah pesantren? Ya, pertama kan kalau pondok pesantren ya ini kan basisnya pasti berasrama yang kemudian anak-anak ini pengasuhannya dipindah ya. Jadi dari orang tua pengasuhannya akan pindah ke para pengasuh di pesantren ini. Nah, berarti kalau seperti itu maka sebenarnya ini bukan cuma pondok pesantren ya, bahkan beberapa sekolah berbasis agama yang di luar Islam juga terjadi gitu. Jadi memang rentan ketika anak itu pindah pengasuhan kemudian 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu itu berada dalam satu lingkup di mana dia itu nggak ketemu orang tua gitu ya. Kalaupun misalnya tadi mengakses pengaduan, kerap kali mereka itu sulit juga gitu. Karena apa? Pengaduannya belum tentu online, kemudian harus cari kemana itu emang nggak tahu gitu. Dan kalaupun ke orang tua, nah ini tadi, kalau orang tuanya datang langsung setiap menengok, kan ada jadwal, itu bagus, berarti ada di mana ruang anak-anak itu akan bicara pada orang tuanya. Nah, bagi anak-anak yang orang tuanya karena alasan jauh, nggak bisa menjenguk dan bisanya cuma nelpon, nah ini yang agak repot ketika nelpon, kan hanya suara, kadang-kadang kan dia berada ditemani bisa jadi di bawah ancaman. Nah, jadi kan yang penting juga misalnya menggunakan, apakah bisa menggunakan video call sehingga tahu kondisi anak-anak. Tapi yang lebih baik adalah datang, hadir gitu ya, sehingga bisa merasakan psikologinya anak berubah apa enggak nih gitu. Itu menjadi hal yang menurut saya menjadi penting. Memang kita harus tahu banget sebagai orang tua ketika memilihkan pondok pesantren itu adalah satu, lihat rekam jejak. Apakah pernah terjadi gitu. Yang kedua adalah profil dari para pengasuh. Ini juga penting dan lihat juga rekam jejaknya. Era sekarang kan gampang kita sebenarnya mencari info ketika namanya lengkap gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting banget adalah bagaimana kemudian orang tua tuh boleh mengakses. Misalnya apakah boleh ada CCTV yang kita lihat aman nggak ya? Selain orang tua datang lihat fasilitasnya bener nggak nih, aman nggak anakku di sana dan lain-lain. Tapi betul yang Bu Dian bilang, seharusnya memang memiliki tadi kanal pengaduan, hanya kanal pengaduan ini tidak ruangan gitu sebaiknya, tapi memang online, karena kalau ruangan kan ketahuan oleh pelaku ya, dan ini biasanya membuat anak-anak itu takut, khawatir, apalagi kalau umurnya masih 13 sampai 15 tahun, itu pasti mereka betul-betul berada di bawah tekanan. Nah, itu yang menurut saya penting adalah bagaimana para orang tua tuh meyakini. Jadi kalau si pondok pesantren bilang, oh silahkan ditengok, silahkan dilihat video call, ya kemudian bisa hal-hal yang kita tuh akses, nah berarti itu bagus gitu. Tapi kalau kemudian tertutup, nah ini yang khawatir banget ya. Apalagi kita kemudian anak-anak kita kan nggak boleh bawa handphone. Iya, jadi intinya adalah perlunya transparansi, baik itu dari pihak pondok pesantren dan juga perlunya orang tua untuk terus menanyakan perihal anaknya pada saat di pondok pesantren, tidak hanya sekedar dari chat ataupun juga video, tapi sebaiknya untuk langsung datang melihat kondisi anaknya begitu. Tapi Bu Retna, kalau dalam banyak kasus kekerasan seksual, kita lihat korban seringkali takut untuk bicara karena pelaku dianggap sebagai figur yang dihormati. Bagaimana kemudian orang tua membangun komunikasi agar anak bisa berani bercerita begitu? Ya, ini kalau kita ngelihat kasus ya, jadi data saja menunjukkan nih yang tahun ini aja tinggi sekali kasus kekerasan seksual. Dan rata-rata di pondok pesantren, di sekolah umum maupun di sekolah berbasis asrama seperti pondok pesantren. Di pondok pesantren juga angkanya tinggi dengan korban yang sangat tinggi. Nah, kalau kita ngelihat pola ya Mbak Nesrina, kita tuh ngelihatnya gini. Pertama, anak lapor, kan berarti ini bisa lapor nih ya, misalnya keluarga ini lapor. Nah, tapi akan ada masuk, jadi ada 4 fase nih.
fase melapor. Setelah tahu anaknya mau menjadi korban, lapor. Begitu lapor, langsung dibela publik ya. Apalagi kalau ini tuh viral biasanya atau dilaporkan ke polisi kemudian terdengar publik, maka pasti akan dibela. Nah, oleh publik gitu. Nah, itu kemudian akan masuk fase di banyak tempat itu masuk fase yang namanya tekanan. Oke. Jadi ini berkali-kali ini nanti akan ada tuh pihak pondok kemudian dengan berbagai cara itu melakukan tekanan kepada keluarga yang melapor ini. Sampai keluarganya tuh pada tahap terintimidasi dan merasa secara psikologi mau berhenti aja. Nah, padahal sebenarnya udah berjalan jauh, lalu tiba-tiba nih keluarga berdamai gitu dengan si pelaku gitu. Nah, akhirnya abis itu hilang. Nah, ini yang menjadi penyebab ya akhirnya bolak-balik ini kejadian yang sama. Kenapa? Karena bisa diselesaikan kemudian secara damai. Ya. Nah, ketika penyelesaian damai ini nggak ada nih namanya efek jerak. Makanya berulang. Nah, makanya ketika kemudian terjadi ya efek jerak saat itu misalnya dilakukan proses hukum karena pelaporan dan korbannya banyak. Berarti kalau korbannya banyak kan bayarnya atau pendekatannya juga susah ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai nunggu banyak sebenarnya. Oke, jadi artinya dalam kasus kekerasan seksual seperti ini penyelesaiannya hanya tidak dalam kekeluargaan atau damai, tapi harus ada efek jera, artinya harus ada proses hukum jika ditemukan adanya kekerasan seksual tersebut begitu ya, Bu Retno. Oke, saya mau ke Gus Han. Gus Han, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dian di awal bahwasannya salah satu faktor dalam pemilihan pondok pesantren, apalagi pelaku kekerasan seksual di pondok pesantren dilakukan juga oleh tokoh begitu ya. Banyak orang tua kemudian memilih pesantren juga karena faktor ketokohan pengasuh tersebut. Apakah kemudian ini yang menjadi cukup atau apa saja yang wajib dicek sebelum memutuskan untuk orang tua memilih ponpes bagi anaknya? Ya, memang pertama zaman dulu itu kalau orang mondokkan anaknya mesti yang dilihat adalah bukan dari kualitas gedungnya, tapi dari siapa tokoh yang memimpin itu, gitu kan. Tetapi in case beberapa tahun-tahun ini kan ada beberapa yang justru yang terlibat adalah tokoh tersebut. Walaupun kemarin kita klarifikasi bahwa yang di Padi kemarin ternyata basicnya memang dukun sebenarnya akhirnya membuat pesantren itu kan ya. Nah, maka kami sudah bicara tentang solusi bagaimana untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat semuanya dan juga akses komunikasi santri yang mungkin selama ini sungkan atau segan dengan kiainya, dengan bunyainya atau dengan ustadznya, maka kita sudah keliling beberapa pesantren dan juga kita sudah bikin buku-buku panduan. Yang pertama ini memang tahapannya adalah buku panduan untuk ayo mondok, ayo sehat dan sebagainya. Dan juga nanti kita akan bertahap, kita akan bikinkan buku tentang bagaimana cara takzir yang baik, yang dibenarkan. Takzir itu dalam istilah di dalam pesantren itu kalau misalnya kita melanggar kan dihukum. Nah, kadang-kadang kasus ini itu dimanfaatkan oleh oknum di pesantren itu bagi santri yang melanggar terus dihukumnya. Nah, dihukumnya aneh-aneh gitu. Jadi pendekatannya itu karena faktor hukuman, yang kedua karena faktor doktrin tadi itu. Nah, kita lakukan pendekatan itu. Maka kita pun sudah bikin nomor online yang tadi disampaikan. Ada beberapa komunikasi yang akan kita tunjukkan kepada para santri semuanya. Dan buku ini akan kita bagikan ke santrinya langsung. Sehingga ketika ada problem apa-apa, mereka kita harapkan bisa berkomunikasi langsung dengan kita di manapun pesantrennya. Dan oleh karena itu, kalau mungkin di pom bensin dulu kan ada yang namanya istilahnya pasti pas gitu kan ya. Jadi kalau ada stikernya pasti pas, maka literannya insya Allah pas gitu. Maka kita lagi kejar, kita akan bikinkan logo ini di pesantren yang ada ininya, maka ini berarti sudah berafiliasi dengan kita, dengan kontrol yang ada, dan juga berarti santrinya sudah menerima nomor hotline yang dari kita. Jadi kita akan batasi kita akan buka sekat-sekat yang mungkin ditakutkan oleh banyak orang tadi itu. Gitu. Baik. Oke, dan berbicara terkait dengan tadi mitigasi, ada juga hotline yang saat ini sudah disiapkan oleh pihak Ayo Mondok sendiri. Tapi bisa disampaikan sebetulnya seperti apa ciri pondok pesantren yang sehat dan juga memiliki sistem perlindungan anak yang baik sih sebetulnya, Gus Han? Ya, ciri-cirinya adalah satu, tidak mengajarkan yang aneh-aneh. Jadi kan selama ini ada kan karakter pesantren kan macam-macam. Ada yang pesantren tasawuf, ada yang pesantren fikih, ada yang pesantren tentang berkaitan dengan silat dan macam-macam. Nah,
Kita lihat dulu track record kiainya. Paling mudah adalah melihat track record kiainya. Apalagi sekarang zamannya internet, semuanya bisa kita searching dimanapun. Siapa sebenarnya latar belakangnya dan apakah ada kasus di beberapa hari yang lalu, dan juga bagaimana masyarakat sekitar merespon tentang pasien tersebut. Nah, biasanya kalau pasien di usia 100 tahun lebih dan sebagainya, itu mestinya track recordnya sudah oke. Dan coba aja dicek beberapa kasus-kasus yang ini, biasanya pesantren kan masih baru-baru dan biasanya tidak memiliki basic dari terah kiai dan sebagainya. Dan mereka kebanyakan ini fenomena baru. Fenomena baru itu diantaranya adalah orang yang punya uang, tidak punya basic agama, tapi dia ingin mendirikan pesantren. Ya. Nah, kayak gini ini kadang-kadang diserahkan kepada orang lain. Oke. Nah, orang lain ini hanya sebatas ustadz yang tidak punya basic yang secara ruh kepesantrenan. Ya, akhirnya dia memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan yang diharamkan tersebut begitu. Maka kalau bisa para calon-calon wali santri, carilah pesantren yang memang basic agamanya jelas, artinya keormasannya jelas, dia berinteraksi dengan siapa dan sebagainya. Maka kami membantu para wali santri sekarang. Kalau misalnya di pesantrennya ada logo Ayo Mondoknya dan nanti kita akan komunikasikan kepada mereka, maka santri itu kami pastikan sudah punya akses hotline kepada Kenas Ayo Mondok, sehingga kalau misalnya ada apa-apa langsung komunikasi. Oke, Gitu. saya mau ke Budian. Dari KPAI sendiri sejauh ini seperti apa pengawasannya? Dan koordinasi apa saja dan juga kemana saja agar kejadian ini tidak terulang kembali, tidak hanya di pondok pesantren ya, tapi juga tentunya di dunia pendidikan, tapi dalam hal ini khusus di pondok pesantren begitu. Dan sejauh ini juga sudah berapa laporankah yang masuk KPAI terkait dengan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ini? Iya, kalau terkait dengan pengawasan kami memang pengawasannya ada beberapa layer ya. Pertama dengan penanganan kasus, seringkali laporan-laporan atau aduan yang masuk ke KPAI itu karena teridentifikasi adanya kendala atau hambatan penanganan kasus. Kita menyebut delay in justice, sehingga korban dan keluarganya akan mendapatkan tambah intimidasi, tekanan, atau bahkan di beberapa kasus saksi-saksi mencabut keterangan sehingga memperlemah. Atau pada kemarin kalau kasus Pati sampai 2 tahun penanganan, ini sangat luar biasa. Nah, pada indikasi-indikasi adanya delay in justice, kami selalu koordinasi dengan semua pihak ya, tidak hanya aparat penegak hukum, tapi kalau pada kasus penanganan atau pada kasus kekerasan seksual seperti ini, kami melibatkan juga UPTD PPA, baik kabupaten, kota, provinsi, hingga ke kementerian. Termasuk juga Kemenak di wilayah tersebut maupun hingga provinsi dan pusat. Kenapa semua perlu dilibatkan? Karena ini menyangkut banyak hal. Jadi tidak hanya kita membahas soal kasus itu sendiri, tapi seringkali ada tadi Bu Retno sudah mention ada tekanan-tekanan intimidasi yang muncul, ini yang kadang-kadang memperlemah penanganan hukumnya. Seperti tantangan ada kasus yang di Pati, karena tadi mentionnya Pati terusnya jadi Pati itu beberapa saksi cabut ternyata karena ada tekanan, ada intimidasi. Nah, ini kenapa penting sekali memastikan semua pihak bekerja, tidak hanya fokus pada proses hukumnya saja, tapi bagaimana juga memastikan para masyarakat, orang tua dari para santri ini terbuka perspektifnya bahwa itu kekerasan. Ini bukan aib, ini bukan memalukan nama baik keluarga, tapi ini kekerasan. Nah, kalau ada rasa takut, aib dan sebagainya, ya kita lindungi, dan itu perlindungan ini kewajiban ya, harus diberikan oleh kepolisian, PTD PPA dan LPSK. Nah, untuk itu kemarin kami juga mendorong LPSK segera turun untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban, bagi saksi, bagi siapa saja yang terkait, sehingga mereka berani, mau dan mampu untuk mengungkap tindak pidana kekerasan ini. Karena siklusnya cukup saling berkaitan, dan ini semua membebani korban. Kalau korban diminta hanya sendirian, itu semua pihak harus digerakkan. Baik, kalau dari KPAI sendiri, apa kemudian tuntutan hukuman bagi para pelaku seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Retno ya? Bu Retno menyinggung bahwasannya tidak hanya selesai didamai, tapi memang harus ada proses hukum. Dan harapan juga investigasi kasus pada pihak berwenang terkait dengan kasus ini. KPAI sendiri seperti apa melihatnya? Ya. Kalau kasus kekerasan seksual dengan korban anak, pelaku dewasa tidak dapat didamaikan dengan istilah apapun, mau mediasi, mau restoratif justice, itu tidak boleh.
Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS sudah menegaskan kuat tentang hal tersebut. Hukumannya seperti apa? Undang-undang kita sudah menyebutkan ada berapa pasal-pasal yang bisa digunakan. Ancaman maksimal tertulis 15 tahun, itu termasuk juga di KUHP yang baru. Kemudian ketika pelakunya adalah orang yang harusnya punya tanggung jawab mengasuh atau mendidik, itu ada pemberatan sepertiganya dari 15 tahun itu. Dan kami sebenarnya mendorong juga ada pidana tambahan, tindakan-tindakan khusus yang perlu diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. Salah satunya mengikuti serangkaian konseling secara khusus untuk para pelaku kekerasan seksual. Kan pelaku kekerasan seksual itu kalau hanya dipidana penjara tanpa ada intervensi terkait dengan cara berpikir, cara perilakunya yang salah, kami khawatir ketika masa pidana selesai, tindak kekerasan itu bisa berulang kembali. Jadi tidak hanya pada hukuman pidana, tapi pidana lainnya yang untuk mendukung pada merevisi atau mengkoreksi perilaku salah itu penting. Baik, tentu kasus ini menjadi pengingat bagi orang tua ya untuk kemudian lebih selektif untuk memilih lingkungan pendidikan anak, dan selain kualitas pendidikan, aspek keamanan dan perlindungan anak ini tentunya harus menjadi perhatian utama di lingkungan pondok pesantren maupun juga sekolah berasrama. Terima kasih atas penjelasan dan juga waktunya Dian Sasmita, Komisioner KPAI, kemudian juga Sekjen Nasional Gerakan Ayo Pondok Zahrul Azhar Assunta, dan pemerhati pendidikan dan anak Retno Listiarti. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, dan selamat beraktivitas kembali.